Sekarang mereka semua lari dalam sekejap mata. Tidak ada yang tersisa, dan mereka sangat takut bahkan sampai kencing. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda harus tahu bahwa salah satu monster itu berkali-kali lebih besar dari unicorn api kecil, tetapi mereka sangat ketakutan hingga melarikan diri. Tuan Chen, Anda luar biasa. Apakah itu hewan peliharaan yang baru saja Anda jinakkan? Zeyan bertanya dengan penuh kekaguman. Benar, itu hanya binatang mitos kecil, tidak ada yang perlu dipamerkan. Chen Ping berkata dengan tenang, binatang ilahi. Kalimat ini seperti sambaran petir dari langit cerah, membombardir semua orang yang hadir. Apakah ini binatang mitos? Chen Ping sebenarnya mengatakannya dengan enteng. Mata di Chongjing melebar. Dia akhirnya mengerti mengapa monster-monster itu begitu ketakutan hingga mereka berbalik dan lari. Ini adalah binatang dewa. Meskipun kecil, ia tetaplah binatang dewa, dan tidak dapat disaingi oleh monster-monster ini. Ini seperti makhluk muda abadi yang turun dari surga. Sekalipun dia masih muda, dia bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh para biksu dari surga dan dunia manusia. Anda harus tahu bahwa banyak orang lahir di Roma, sementara banyak orang berjuang sepanjang hidup mereka dan masih mencari tempat di Roma. Ini adalah celahnya. Unicorn api kecil itu lahir sebagai binatang dewa dan memiliki keterampilan magis. Itu sama sekali tidak sebanding dengan monster-monster di dunia para dewa dan manusia. Bahkan jika monster-monster ini telah berlatih selama bertahun-tahun, mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan monster dewa. Rekan Tao, kamu memiliki binatang dewa dan tanda dinasti Xiao. Meskipun aku tidak tahu identitasmu, kamu jelas tidak sederhana. Itulah akhir dari urusan hari ini. Saya akan segera membawa orang pergi. Saya harap Anda dapat menunjukkan rasa hormat Anda. Di Chongjing menyerah. Jika sekte jiwa iblis tidak dapat dihancurkan kali ini dan balas dendam tidak dapat dilakukan, maka kali berikutnya Chen Ping tidak ada. Dia tahu jika terus berlanjut, mungkin semuanya harus menjawab di sini. Kamu bisa bertarung jika kamu mau, dan pergi jika kamu mau. Apa pendapatmu tentang sekte jiwa iblis? Saya melihat Anda tidak bahagia sekarang, jadi saya harus melampiaskan amarah saya. Chen Ping berkata dengan dingin, rekan Tao, mohon jaga perilakumu agar kita bisa bertemu dengan mudah di masa depan. Mata di Chongjing sedikit menyipit, menunjukkan ekspresi garang. Lihat ibumu, apakah kamu masih memiliki masa depan? Bahkan jika kamu berurusan dengan sekte jiwa iblis hari ini, aku tidak dapat membuatmu tetap hidup. Chen Ping meludah dan berkata, kamu ingin membunuhku? Aura di Chongjing meledak, dan dia siap merespons kapan saja. Bukan hanya kamu, tapi semua orang yang kamu bawa harus mati. Chen Ping berkata dengan dingin, sejak dia mengeluarkan Little Fire Kirin, orang-orang seperti di Chongjing ditakdirkan untuk mati. Chen Ping tidak mungkin memberitahu orang luar bahwa dia memiliki binatang mitos di tubuhnya. Jika tidak, dia akan menjadi sasaran kritik publik di dunia para dewa dan manusia. Saudaraku, apakah kamu harus membunuhku hari ini? Di Chongjing memandang pemimpin sekte Jiang, dia tahu bahwa selama Master Sekte Jiang mengucapkan sepatah kata pun, dia bisa pergi. Bagaimanapun, ini adalah dendamnya terhadap Master Sekte Jiang, dan mengikuti Chen Ping tidak ada hubungannya dengan itu. Di Chongjing, kamu telah melakukan banyak kejahatan, dan hari ini kamu ingin membunuh seluruh sekte saya, dan terlebih lagi putriku. Jika saya tidak membunuhmu, itu tidak adil. Master Sekte Jiang tidak akan membiarkan di Chongjing pergi demi sesama anggota sekte. Kakak senior, kamu bilang aku telah melakukan banyak hal jahat. Tapi siapa di antara kita bersaudara yang tidak melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungannya sendiri? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, itu adalah ide dari kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua yang saya datangi kepada Anda hari ini,
semua sumber daya yang saya peroleh dari Anda harus dibagikan kepada mereka. Di Chongjing berkata kepada pemimpin Sekte Jiang. Tubuh pemimpin Sekte Jiang sedikit gemetar, dan kemudian dia berkata dengan wajah galak, "Kamu kentut, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua tidak akan pernah melakukan ini. Mereka telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak bertanya apapun. Di antara kami berempat kakak laki-laki, kamu adalah satu-satunya yang masih mematuhi aturan yang dilanggar. Justru karena itulah kekuatanmu sangat rendah. Tetapi saya melihat tubuh Anda dipenuhi dengan darah, dan Anda harus berlatih dengan meminum darah manusia. Jika tidak, kekuatan Anda tidak akan mencapai alam kesengsaraan tingkat ke-9. Jadi kamu tidak perlu menuduhku dengan sok suci, apalagi sambil tertawa." Di Chongjing tertawa dan berkata, setelah Di Chongjing selesai berbicara, wajah Master Sekte Jiang langsung berubah menjadi sangat jelek. Jiang Yulian dan Zeyan memandang Master Sekte Jiang pada saat yang sama. Lagi pula, tidak ada yang tahu bagaimana Master Sekte Jiang berkultivasi setelah dia mengasingkan diri. Bahkan Chen Ping memandang Master Sekte Jiang. Dia merasa bahwa kekuatan Master Sekte Jiang memang meningkat terlalu cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Jika Anda bukan seorang super jenius dan memiliki banyak sumber daya, akan sulit untuk menembus alam kesengsaraan tingkat 9 dalam waktu sesingkat itu. Jelas sekali, pemimpin Sekte Jiang bukanlah seorang jenius, dan Sekte Jiwa Iblis tidak memiliki sumber daya yang besar. Master Sekte Jiang menemukan bahwa semua orang sedang menatapnya. Ekspresi wajahnya sangat tidak wajar, dan matanya sedikit mengelak. "Ayah, apakah ini benar? Apakah kamu benar-benar juga meminum darah manusia untuk berlatih?" Jiang Yulian bertanya dengan tidak percaya. "Master Sekte Jiang, katakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi." Chen Ping juga berkata kepada pemimpin Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang memandang Chen Ping, ragu-ragu, dan akhirnya menghela nafas tak berdaya. "Hei, sebenarnya yang aku hisap bukanlah darah manusia, tapi darah hewan. Aku diam-diam membesarkan monster di penangkaran, dan di waktu mundur untuk meminum darah mereka. Saya mengingkari janji saya kepada guru. Saya seharusnya tidak menyerap darah untuk berlatih." Pemimpin Sekte Jiang tampak sangat kesakitan, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Melihat Master Sekte Jiang seperti itu, Chen Ping ingin tahu berapa banyak hal yang terjadi pada Master Sekte Jiang. "Nak, pergilah ke neraka." Tepat ketika Chen Ping memusatkan perhatiannya pada pemimpin Sekte Jiang, Di Chongjing tiba-tiba menyerangnya. Saya melihat Di Chongjing memegang seruling tulang di tangannya dan menunjuk ke arah Chen Ping. Cahaya merah dingin tiba-tiba berubah menjadi gumpalan cahaya spiritual merah, menutupi langit dan bumi. Kepulan, cahaya spiritual ini sangat cepat dan mengenai Chen Ping dalam sekejap mata, langsung menyegel tubuh Chen Ping. Audio asli channel. Saya melihat Chen Ping terbungkus kabut merah, tidak bergerak. "Hahaha, kamu masih terlalu muda jika ingin bertarung denganku." Ketika Di Chongjing melihat bahwa dia telah berhasil, dia tidak bisa menahan tawa. Tuan Chen, Ji Yun dan pemimpin Sekte Jiang terkejut saat melihat ini. Mereka tidak menyangka Di Chongjing akan menyerang secara diam-diam dan membiarkannya berhasil. "Di Chongjing, aku akan bertarung denganmu." Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia meraung dan menuju ke arah Di Chongjing. Chen Ping terkendali, tak satu pun dari mereka yang bisa menjadi lawan Di Chongjing. Alasan mengapa Master Sekte Jiang melakukan ini adalah untuk menahan Di Chongjing dan memberi Jiang Yulian kesempatan untuk melarikan diri. "Kemampuanmu sangat kecil, tapi kamu masih ingin melawanku sampai mati." Wajah Di Chongjing penuh dengan penghinaan. Setelah mendengus dingin,
Dia mengayunkan telapak tangannya dan menjatuhkan Master Sekte Jiang. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar di dunia ini, kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Pemimpin Sekte Jiang terjatuh ke tanah, ekspresinya sangat jelek. Wah, giliranmu? Setelah Di Chongjing memukul mundur Master Sekte Jiang, seruling tulang di tangannya langsung mengarah ke Chen Ping. Chen Ping dikendalikan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan Chen, Jiang Yulian dan Ji Yun bergegas menuju Di Chongjing bersama-sama. Sekarang hanya mereka berdua yang tidak terluka. Meskipun mereka tahu itu adalah ngengat yang terbang ke dalam api, mereka tidak ragu sama sekali. Tapi sebelum mereka berdua bisa bergegas menuju Chen Ping, seruling tulang Di Chongjing telah tiba. Seruling tulang itu langsung menuju ke dada Chen Ping, mencoba menembus Chen Ping secara langsung. Tapi saat seruling tulang mencapai dada Chen Ping, Di Chongjing tiba-tiba tercengang. Saya melihat Chen Ping meraih seruling tulang dengan satu tangan, dengan senyum bercanda di wajahnya.